Shalom, Horas Hubata Haganupan. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena saya bisa bergabung di GKPS Depok, di mana awalnya saya dari Muslim, melalui perkawinan saya menjadi Kristen. Tapi saat itu saya tidak mengimani arti kekristenan. Tapi begitu tahun 86 saya pindah ke Depok, datanglah kakak kami, Nyonya Kanje Purba, jam 6 pagi ke rumah mengajak kami untuk bergereja. Saat itu saya kurang menanggapinya, tapi setelah ada kata-kata kakak Nyonya Kanje Purba menasihati kami bahwa lebih awal kita harus ke gereja dulu, selebihnya pulang gereja, silakan Anda jalan-jalan kemana. Seperti kata-kata itu sangat mengiang-iang di telinga saya. Awalnya bapak rumah tangga kami pun kapal selam. Kami sekeluarga kapal selam. Tapi setelah saya bergabung dengan GKPS Depok, di mana saya mulai mengikuti PA Wanita, di situ mulai bertumbuh iman saya. Dan saya mulai ambil bagian untuk melayani. Dimanapun saya, waktu itu saya punya talenta, dipakai oleh Nyonya M. Hadamanik, apapun itu saya selalu yang terdepan. Sangat menyenangkan di saat saya bergabung dengan GKPS Depok. Di situ saya mulai mengenal arti kasih, arti persaudaraan, arti kebersamaan, yang selama ini tidak kami dapatkan di Muslim. Kenapa? Kalau di GKPS Depok ini, Munte ketemu Munte, itu sudah saudara, entah dari mana. Tapi kalau dari kami Jawa Tengah, Paim dan Pajo tidak saling mengenal. Jadi disinilah iman saya mulai bertumbuh. Ada kerinduan saya untuk melayani Tuhan. Berawal saya menata keindahan gereja, mengambil snack konsumsi, saya layani karena dengan sukacita hati saya melayani Tuhan. Lambat laun, kekurangan majelis di sektor Samaria. Saat itu bukan Samaria, sektor 2. Ada penyisipan, terpilihlah saya menjadi Samas. Sangat luar biasa saya rasakan. Itu adalah kado yang terindah untuk saya. Seorang Dia Retno Pulungwati yang berawal dari Muslim, terpilih menjadi seorang majelis. Itu merupakan kebanggaan bagi keluarga kami, terlebih suami kami almarhum. Anak-anak pun mendukung. Hayo, mama maju, mama jangan takut dengan bahasa Simalungun. Puji Tuhan, begitu saya menjadi Samas, saya belajar maragenda, walaupun masih berpasir-pasir bahasa Simalungun, belajar bawa pujian Simalungun, puji Tuhan, Tuhan lewatkan itu semua, Tuhan mampukan saya. Itu bukan karena gagah saya, kekuatan saya, tapi karena belas kasih Tuhan. Jadi sekali lagi, berkat dukungan kakak Nyonya Kanje Purba yang tak bosan-bosan menasihati saya dan suami serta anak-anak saya, sehingga saat inilah saya Dia Simanjorang. Tapi ada pengalaman yang sangat luar biasa yang tidak pernah saya lupakan. Saat itu saya masih menjadi Samas, saya ditugaskan oleh gereja yang saat itu hanya 3 sektor, sektor 1, sektor 2, dan sektor 3, di mana saya harus membawakan firman Tuhan. Begitu saya sampai di tempat rumah tangga yang akan saya layani, saya sangat terkejut luar biasa. Badan saya sampai berkeringat. Bahkan blazer yang saya pakai sampai menempel ke badan saya. Karena di situ ada 2 pendeta, yaitu pendeta Daniel dan pendeta Jackson. Saya bilang, Pak Pendeta, saya tidak berani khotbah di depan Bapak Pendeta. Jangan Inang, lanjutkan. Tapi saya berdoa, saya tunduk kepala, saya bilang, Tuhan, berikan saya hikmat, kemampuan di dalam saya beritakan firman Tuhan. Dengan segala keterbatasan saya, dengan segala kekurangan saya, Tuhan pakai saya. Tuhan tahu siapa saya ini ya Tuhan. Tiba-tiba mengalirlah firman Tuhan sangat luar biasa. Saat itu saya kasih contoh si tua John A, yang mana hidupnya sudah sangat miris, tapi Tuhan berikan mujizat yang luar biasa. Jadi kurun waktu selesai ibadah itu sangat luar biasa, saya disalam oleh pendeta. Itulah penghargaan yang sangat luar biasa. Tibalah hari ini, tanggal 13 Oktober 2024,
Masa saya sudah 65 tahun, usia saya sudah 65 tahun, masa saya memasuki masa emeritasi, masa yang sangat luar biasa, yang tidak semua orang dapat merasakan itu semua. Tapi Tuhan begitu baik, di mana saya dengan sahabat saya, Situa Rosaliani, kami memasuki sama-sama emeritasi. Ini adalah anugerah Tuhan yang sangat luar biasa untuk saya. Anak-anak, menantu saya, cucu saya mendukung. Dan karena kebaikan mereka lah, sehingga saya kuat. Saya mampu diberikan pelayanan. Bahkan yang sangat luar biasa sekali, saya sejak 15 tahun yang lalu, saya menjadi utusan, majelis menjadi utusan di PGIS Depok. Dan saya menjabat sampai 3 periode. Dan sekarang saya mengambil bagian pada lansia. Jadi memasuki masa emeritasi bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari pelayanan saya yang luar biasa. Saya akan mengabdikan sisa hidup saya untuk melayani Tuhan. Saya percaya kalau sehari ini saya mampu masih bisa bernapas, bukan karena gagah saya menjaga kesehatan, semata karena belas kasih Tuhan. Jadi saya mau memberikan pesan kepada majelis, anak-anak muda, anak-anak kami, jangan bosan-bosan melayani Tuhan. Berikan hatimu untuk melayani Tuhan. Karena pelayanan sejati adalah berasal dari hati. Itu adalah yang sangat luar biasa. Karena kita mempunyai Allah yang luar biasa. Allah yang agung. Allah yang patut kita tinggikan dan kita muliakan. Itulah, surga sudah pasti dijanjikan oleh Tuhan. Hidup yang kekal Tuhan janjikan untuk kita. Beda dengan yang di luar sana. Kalau mereka masih mendoakan nabi mereka, tapi kalau kita punya Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang bersemayam di dalam hati pikiran kita. Itulah yang menjadi nafas kehidupan, menjadi pedoman hidup kami. Jadi untuk anak-anak kami semua, jangan bosan-bosan melayani Tuhan. Jadi disitulah begitu banyak suka dukanya, iman saya semakin bertumbuh. Semua ini karena berkat kasih sayang GKPS Depok. Tanpa GKPS Depok, siapa saya ini? Mungkin saya tidak akan mengenal Tuhan. Tapi karena GKPS Depok lah, ya, di mana begitu sangat luar biasa mendukung kami, baik dalam suka maupun duka. Terlebih di saat berpulangnya bapak rumah tangga kami. Majelis gereja ambil bagian semua pada masa itu, masa COVID. Mereka tidak takut dengan COVID. Ini semua, ini ditunjukkan bahwa kasih Tuhan Yesus Kristus yang sangat luar biasa, yang senantiasa melingkupi hati kita semua. Jadi pada akhirnya kami keluarga Nyonya Sahala Effendi Munte, dia Simanjorang, mengucapkan selamat ulang tahun GKPS Depok ke-45. Semoga semakin jaya GKPS Depok, semoga menjadi berkat dimanapun GKPS Depok melayani. Terima kasih. Tuhan memberkati.